penyebab diriku lelah secara mental. Selamat malam buat kita semua. Malam ini mungkin terasa begitu melelahkan, membuat beban pikiran seperti tak ada harapan. Berbagai emosi menyelinap silih berganti. Dengan segelas air putih hangat yang berada di atas mejaku, aku mulai memikirkan apa yang menjadi penyebab aku lelah. Mungkin karena terlalu banyak aktivitas. Aku rasa tidak, karena hari ini hari Jumat. Aku hanya mengajar beberapa jam les musik. Lalu apa yang terjadi di dalam tubuhku? Sepertinya aku mengalami lelah secara mental. Perasaan itu seperti langit kelabu dan hati bersedih. Orang biasanya menyebut dua hal itu cuaca mendung. Ya, istilah ini dipakai untuk menjelaskan cuaca yang berawan yang dialami wilayah tertentu selama musim hujan. Namun, terkadang ini juga mengisyaratkan hati yang kalut. Dengan sedikit wajah berkerut dan tubuh membungkuk, mulai kugariskan tinta di atas kertas tentang beberapa alasan mengapa aku lelah minggu ini. Kalimat demi kalimat yang kutulis di awal mengenai penyebab lelah secara mental adalah terlalu banyak tekanan. Ya, terlalu banyak tekanan yang mengakibatkan stres. Tapi, apa pengertian stres itu? Aku mulai scrolling di Google dan menemukan pengertiannya. Aku akan bacakan untukmu. Stres adalah perselisihan dan kesedihan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi beban dan tanggung jawab dan juga tekanan. Beberapa lingkungan atau keadaan yang menerapkan ketegangan, tekanan, perselisihan, dan intimidasi. Lalu, apa yang aku bisa buat untuk hal ini? Tolong berikan aku satu alasan. Sejenak aku bersandar di kursiku, memejamkan mata, dan meluruskan kedua kakiku ke depan. Dengan sekejap, ada ide yang timbul dalam pikiranku. Mungkin aku harus mulai mengurangi tuntutan yang tidak penting dan fokus kepada hal-hal yang penting dan berguna bagiku. Aku harus menetapkan tujuan hidupku dan mulai fokus kepada hal yang kuinginkan. Yang aku harapkan dari tujuan hidup yang kubuat adalah memiliki hidup yang berarti. Sejenak terlintas dalam pikiranku, bukankah sudah banyak tujuan, harapan, keinginan yang telah kubuat? Bahkan harapan yang terlalu tinggi yang terkadang membuatku bertambah stres. Kukerutkan keningku dan mulai berpikir,
Apa yang membuat agar aku punya harapan yang dapat terpenuhi sehingga tidak menjadi stres? Ngomong-ngomong, sedikit flashback. Aku punya harapan di waktu yang lalu yang tidak terpenuhi sehingga membuatku stres atau memiliki banyak tekanan secara mental. Mimpi dan harapan mula-mula yang menggambarkan seperti surga datang ke bumi, menjalani hidup dengan mudah dan indah, namun kenyataannya berbeda. Mungkin teman-teman juga punya harapan-harapan yang belum terpenuhi. Jika ada, silakan tuliskan di kolom komentar. Berbicara tentang harapan, aku sadar bahwa hidup penuh dengan relativitas. Hidup sama seperti uap yang sulit digenggam. Bahkan sekarang kita melihatnya, sebentar saja ia mulai berubah bentuk dan menghilang. Yang harus kulakukan adalah sadar bahwa hidup ini singkat dan sangat berarti. Untuk itu aku harus menikmati hidup ini, mensyukuri hal-hal kecil, nikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang kucintai. Lakukan apa yang menjadi kewajiban di dunia untuk modal hidup di masa kekekalan yang akan datang. Lalu, penyebab yang berikut tentang mengapa aku lelah secara mental ialah mungkin aku membawa masalah dan kekhawatiran dari orang lain. Ini sering terjadi bahwa dalam diriku, sedikit demi sedikit, aku membelenggu diriku dengan beberapa masalah yang berukuran kecil dan berbagai alasan dan berbagai kemungkinan. Padahal itu sebetulnya tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Masalah-masalah yang tidak perlu untuk kupikirkan sampai mempengaruhi kondisi alam bawah sadarku secara terus-menerus. Sebaiknya aku harus sadar bahwa setiap manusia punya beban masing-masing. Ini bukan soal egois atau tidak peduli terhadap orang-orang sekitar. Namun rasanya mentalku akan ambruk kalau semua beban dari orang lain aku pikirkan. Dan hal ini membuatku terlarut-larut dalam emosi yang negatif. Berbicara tentang emosi negatif, baru aku ingat berbagai penemuan dalam dunia kesehatan yang menggambarkan bahaya emosi negatif dapat merusak mental dan tidak hanya itu, merusak kesehatan fisik. Emosi positif dikenal sebagai anabolik yang bertujuan membangun kesehatan. Sedangkan emosi negatif atau biasa disebut katabolik ini bersifat menyerang kesehatan atau merugikan dan merusak kesehatan dengan kuat. Sayangnya, ada banyak alasan bagiku untuk mengabaikan dan tunduk pada beragam emosi negatif. Untuk itu, mulai hari ini, aku berkomitmen
untuk membangun mental positive thinking di dalam diriku. Orang-orang perlu meyakinkan bahwa masukan dan inspirasi positif di dalam diri mereka melebihi keterbukaan mereka dari pengaruh negatif, dan itu membangun jiwa mereka dan tubuh mereka. Lalu hal yang berikut yang membuatku merasa banyak tekanan beban ialah kurangnya kepercayaan atau pemahaman yang sehubungan dengan orang lain. Ini juga bisa disebut dengan miskomunikasi. Di dalam pekerjaanku sebagai musisi, terkadang beban tim dipikul sendiri-sendiri. Terlalu banyak tekanan dan juga miskomunikasi yang kadang-kadang tidak selaras dengan keinginan setiap anggota tim musik. Hal ini memunculkan berbagai distraksi di dalam diriku. Yang aku inginkan ialah di dalam tim musik timbul suatu persaudaraan di mana setiap anggota dapat merasa bebas untuk membagikan pikiran dan rahasia terdalamnya. Untuk mengetahui bahwa saudara mereka hanya menggunakan informasi ini untuk kemajuan bersama. Ini berarti bahwa saling memahami untuk kemajuan yang lebih baik. Kembali lagi, ku ingat di masa lalu, aku pernah mengikuti tes kepribadian, yang mana aku pernah mengalami trauma mental di waktu yang lalu. Ya, ku akui penderitaan dari kelelahan secara mental yang ku alami ialah sering diawali dengan trauma emosional di masa lalu. Kemungkinan yang paling umum dari trauma emosional yang ku alami adalah kehilangan. Ketika kematian tidak diharapkan dan perasaan kehilangan merupakan subjek yang menuju pada syok berat. Ini membuat perasaan kehilangan. Trauma yang lain terjadi karena hilangnya pekerjaan, bangkrut, ataupun kegagalan. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami trauma emosional di masa lalu. Jika saudara berkenan, silakan tuliskan itu di kolom komentar. Tetapi jika tidak, mungkin suatu saat nanti kita akan duduk bersama, ngopi bareng sambil curhat. Perlu kita sadari bahwa trauma secara emosional tidak boleh diteruskan berlarut-larut. Hal yang penting dan memadai harus diambil untuk mengakhiri dampak negatif dari emosi yang menyedihkan. Rantai dari kesedihan harus dipatahkan. Tangisan seperti kegelapan malam, tetapi malam harus berakhir dan permulaan hari baru.
Aku harus percaya bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Jadi, mengapakah aku harus menanggung kesusahan mental ini untuk hal yang tidak dapat kuubah di masa lalu? Sadarilah bahwa hidup ini singkat dan indah untuk dinikmati. Bagian terakhir yang membuatku lelah secara mental ialah konflik dan perselisihan pribadi yang kuciptakan sendiri. Lingkungan kerja yang toksik terkadang membuatku lelah. Biarkanlah saya cukup untuk mengatakan bahwa masalah semacam ini dapat menjadi sangat memukul dan mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang aku lakukan bahwa aku harus mengambil satu langkah pasti untuk mengakhiri tekanan dari konflik ini. Aku tak bisa memaksakan semua orang untuk sepaham denganku. Yang bisa aku lakukan adalah menerima semua dengan lapang dada, tetapi mengambil kemungkinan terbaik yang positif dan semua peristiwa yang terjadi di dalam diriku. Kurasa semua bagian-bagian yang terjadi sudah kuceritakan. Bukan hanya depresi yang kualami, tetapi berbagai solusi yang sudah aku komitmen untuk dilakukan. Kiranya ini menolong teman-teman semua juga untuk menjalani hidup dengan lebih baik lagi.